Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sa yasin, sa doa semuanya Allah. Musibiti rahmatullah, semua sahabat rahmatullah, kepala unit dan wakil-wakil dan juga koordinator dan semua rahmatullah. Alhamdulillah. Ikhwani, saudara semuanya rahmatullah. Asatidz semuanya rahmatullah. Tadi saya sampaikan Ustaz Muji terkait tentang kenapa ada kiai, ada pengasuh. Mungkin sebelum pandemi 3 tahun yang lalu yayasan ke Surabaya begitu, kemudian kita membuat manajemen, termasuk yang dihasilkan adalah perubahan aturan kepegawaian, ada kepangkatan, ada pangkat, ada begitu, ada golongan atau ada kepala golongan. Kemudian setelah kita cermati, ternyata di ahli kepegawaian Surabaya itu ada kiai. Ya, saya disini satu ya, ini kita saatnya merintis pesantren, maka perlu kiai. Berarti pada kiai. Kemudian diskusi dengan Bambang, itu harus ada pengasuh, begitu. Ada pengasuh, dulunya pengasuh, bukan mudirul ma'ad, begitu. Dengan pengasuh kita diskusi beberapa kali waktu di Cilacap, beliau memilih pengasuh. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya nanti kita nyaman, begitu. Bukan sekedar panggilan ya, kiai itu karena kita punya lembaga dengan besar. Kalau panggilan Ustaz Yasin ini waktu dulu diamanai di Selakan sebelum Masjid Pelangi itu dipagar begitu, sempat ada jalan ke kampung. Ustaz Yasin bina kampung, bina anak-anak untuk sholat di situ. Ada warga yang ke situ, anaknya juga ngaji di situ. Ustaz Yasin dipanggil. Ya begitu. Saya kalau pulang sejak haji sudah juga dipanggil, iya pulang. Enggak aja. Artinya bukan masalah sebutan, ini persoalan pada struktur dan juga program yang kita angkat. Dan nanti saya akan banyak berjalan tentang proses tarbiyah, dan sebagai besar nanti itu adalah bagaimana saya supaya nanti dengan paham, karena kalau Ustaz Muji, Ustaz Yasin ini asli mana? Kebumen. Jadi tanya siapa Ustaz Yasin, itu putranya Pak Bayi Parangkat, saudaranya banyak sekolah masjid. Iya, Ustaz Yasin aktif di masjid gitu. Dan Pak kaumnya adalah juga kakaknya, adiknya Ustaz Yasin. Sehingga para pengolah keagamaan di sana adalah Ustaz Yasin. Ya begitu. Itu bisa bisa dicari informasinya. Saya jauh di sana. Tidak, dan saya tidak punya cerita tentang latar belakang saya. Selama ini tidak punya cerita. Ustaz Yasin pun tidak cerita. Sehingga seusia saya ini sudah hampir 54. Ini jika nggak ada cerita nanti ketutup. Siapa perintis itu akan ketutup. Sehingga saya perlu cerita supaya nanti dengan paham persoalan. Untuk melihat sosok perintis tidak serpian. Sehingga saya minta memang direkam. Nanti direkam, nanti apa yang saya nggak cerita lagi. Tidak enak cerita itu, cerita tentang diri tidak enak. Betul ya? Bisa nanti akan muncul niat-niat yang tidak baik. Maka saya nggak khawatirkan, kemudian program bakal ceritakan ke sekretaris siapa direkam untuk melengkapi cerita.
Nah, begitu. Masya Allah. Dimulai dari orang tarbiyah tauhid ini ya. Ini memang pentingnya tarbiyah tauhid karena Allah memberikan amanah untuk kita melahirkan anak menjadi generasi baku, baik dan kuat, baik dan kuat. Saya ambil baku bukan bako ya, karena baku adalah dasarnya di sini dan juga di sini, dan juga di sini. Mobil kowi khairun lebih baik dan ahabu ilallah, lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Sehingga saya lebih memakai istilah baku. Apa itu? Baik dan kuat. Baik akhlaknya, kuat akidahnya, kuat jasadnya, kuat pikirannya, dan juga kuat nanti amalnya. Begitu. Baik, dimulai tarbiyah ruhiyah. Ini pendidikan tauhid ini sangat penting. Dan ini saya mohon maaf, nanti objeknya saya ini ya, objeknya saya merasakan pendidikan tauhid itu diperoleh dari di masyarakat, bukan di rumah. Bapak saya itu tidak begitu perhatian, yang penting anaknya ngaji, sholat wis begitu. Begitu bapak. Ibu karena sibuk pagi itu ngelola toko, ada toko, dan juga ngelola sawahnya lebar dan toko begitu. Sehingga anaknya si penting sekolah, dan memang sekolah semua. Kakak saya itu hampir sarjana begitu. Nah, di masyarakat, nah di sini saya punya guru yang sangat menginspirasi. Saya berguru namanya Ustadz Basir atau Usnadi. Allah ya kamu, baru ketika saya pulang sekitar 2 minggu yang lalu, beliau sedo sepekan setelah saya pulang. Beliau sedo dan sekitar hari raya yang lalu saya silaturahim ke rumah beliau, minta doanya juga begitu. Beliau sudah di kursi roda, puasa Ramadan hari raya yang lalu. Masya Allah. Apa yang beliau sampaikan, saya dengan beliaunya Ustadz Basir itu berbeda kampung. Beliau kampung besuk, saya kampung Botoan begitu, beda kampung. Yang istiqomah di kampung saya ke beliau itu 3 orang, sama-sama tokoh anak agama di situ. Saya dengan almarhum Bapak Muslim, teman saya seangkatan, satu kelas. Beliaunya ini mondok, mulai SMP mondok, SMA mondok, jadi guru agama, kepala sekolah MI. Pak Muslim ini begitu. Sampai beliaunya ke pondok, saya sekolah SMP sudah tidak lagi ke beliau, ke Pak Haji Basir, Pak Kiai Basir ini. Basir itu nanti namanya. Apa yang beliau sampaikan ini sudah menginspirasi saya. Setiap beliau memulai itu senantiasa menanamkan tauhid. Jadi tauhid rububiyah. Beliau ngajar juga fikih, beliau ngajar juga adab. Itu tauhid sekitar 5 menit. Tauhid nanti juga mengarah kepada rububiyah. Allah menciptakan rumput. Coba lihat rumput, berapa banyak rumput saja sudah sekian banyak rumput. Belum lagi nanti spesies rumput, urdo rumput. Terus belum ada lagi apa lagi?
ada urdu, ada spesies, ada famili rumput, termasuk tanaman padi itu famili rumput gramina begitu. Masya Allah. Bahkan sekali juga menyampaikan tentang tangan, kok bisa gerak-gerak begini, subhanallah. Ketika saya ada kesyukuran, alhamdulillah kesyukuran. Nah kesyukuran ada tanggung jawab uluhiyah, ketaatan sebagai seorang hamba. Beliau juga sangat perhatian kepada sholat, sangat kepada sholat. Saya kelas 3, kelas 4. Beliau juga ngajar ke MI waktu itu, MI tempat saya belajar. Saya itu sekolahnya SD, ya MI, dapat ijazah 3, dapat ijazah SD negeri, terus MI dan Ma'arif, dan 3 dapat ijazah. Beliau masya Allah terhadap sholat sangat perhatian. Sehingga kalau lomba sholat, MI saya sering dapat. Karena Allahu Akbar kompak, langsung sudut baring dan tidak begini-begini, rapat seperti yang kita ajarkan sekarang ini. Di sini ketemu apa? Pundak ketemu pundak, terus matanya. Ketika Allahu Akbar, ketika bar itu bergerak. Ketika bar bergerak. Nah, repot kalau imamnya Allah begitu. Ya terakhir lah bergerak begitu. Dan itu subhanallah. Dan saya cek kepada Pak Masyayikh juga begitu. Jadi memastikan imam selesai baru karena hadisnya jelas itu. Jika mendahului imam maka di akhirat kepalanya diganti apa? Ya. Dan ini guru saya perhatian sekali, masya Allah. Sehingga kelas 5 madrasah, kan seringkali madrasah itu ketika asar tinggalan dengan salat jamaah. Ada yang nakal-nakal juga. Teman-teman yang muridnya beliau ketika sholat aman sholatnya, walaupun digoda aman. Liman aman tidak bergerak. Di sini ini anak SMP di Selanjutnya masih juga goda dan kejar-kejaran begini. Terus juga ketika SMP kelas 1, bulan saya SMP dulu jauh jaraknya, jauh sekitar 15 kilo sepeda panjang. Saya sore hari kelasnya, sore hari itu ketika zuhur berangkat jam setengah 11, jam 10 begitu, mampir di masjid. Ada teman-teman sekitar 6, semua ketika digoda batal, hanya saya yang tidak bisa digoda. Artinya ini guru ini. Dan ada lagi pengalaman ruhiyah, masya Allah. Waktu itu saya masih kelas 6. Di pengajian beliau ini membuat pengajian satu desa ada 4 kampung. 4 kampung, dusun teman saya, ini kampung. Nah itu kampung saya paling pojok ke kampung pojok, melewati pematang apa namanya? Galangan. Yang sawah dan tuang apa namanya? Galangan tetap bulak. Ngajinya itu Ba'da Isya. Saya ke rumah jauh, itu SD kelas 6. Kan gerimis, dan di sana waktu itu belum ada listrik, kelas 6. Dan saya sendirian berangkat dari rumah, berzikir ya Allah, di gerimis yang rintik sendiri, karena jamaah beliau menyebar begitu. Artinya ternyata tauhid itu bisa dikokohkan ketika masa-masa prabaligh. Dan indikatornya apa? Sholat untuk menjadikan indikator kokoh tidaknya tauhid. Jadi kalau sholatnya belum, tauhidnya belum menancap, masya Allah. Jadi saya minta kepada para ustadz-ustadzah
jika ada kegiatan apapun kegiatannya itu harus jadi bidikannya sholat. Kalau misalnya kita apa dia acara apa Ramadan, pesantren Ramadan, pastikan sholatnya didesain sehingga sholatnya itu rapi seperti Balikpapan. Ya itu didesain, dimusyawarahkan, dievaluasi bagaimana sehingga sholatnya mendapatkan. Sebab enggak nanti akan jadi keilmuan saja. Jadi Allah yarham sangat-sangat perhatian kepada tauhid. Bahkan Islam beliau, jangan sampai kita jadi Islamonologi. Jadi orang yang banyak ngaji kitab, ngaji bahasa, tetapi hanya posisi Islamonologi. Pengetahuan Islam banyak yang memposisi ke Islamonologi. Nah ini pernyataan beliau di awal-awal generasi beliau. Sehingga apa indikatornya? Sholat. Dan ini salah satu antara Ustadz Basir, Pak Basir dengan Ustadz Abdullah Syakir sambung. Artinya apa? Sholat. Sehingga saya berani sekali minta sekali kepada semua ustadz jika apapun kegiatannya sholat harus didesain diarahkan. Kalau perlu kurangi yang kaitan dengan pengetahuan desainnya. Pengetahuan arahkan kepada kuatnya sholat. Nanti ya sholat takbir Ramadan ini Allah tingkatkan berlipat-lipat, sholatnya tingkatkan lagi. Kita pun tidak pernah juga dengar Al-Fatih pun ketika mencarikan imam itu ukurannya adalah sholat. Maka kita juga begitu. Dadap juga di Pemda juga begitu. Sholat, bukannya sholat. Kenyang mendidikan sholat. Kalau enggak itu cenderung tidak kokoh, gampang tercerabut akarnya. Karena tidak kokoh, akhlaknya tidak kokoh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini mana pembeda ini? Ketum pembeda. Iya, sholat. Kalau nih pembeda sholatnya kuat, aman kita, aman, masya Allah. Bahkan aku dapat ceritakan ya awal-awal itu anak SD kelas 1 saja ya. Kita ajari sholat lain dengan perhatian, sholat fardunya bagus. Masya Allah. Kita sini faktanya bagaimana awal-awal pesan ini perhatian pada sholat. Masya Allah. Sampai bundas-bundas batu ambil semua gitu. Karena lamanya sujud, lamanya rukuk, karena benar pada sholat. Dan itu pakai ganti baju setiap waktu sholat, baju sholat. Masya Allah. Nah ini tarbiyah peranan di sini di hubungan. Dari tauhid ini ya. Terus juga ini kaitan dengan peranan tauhid. Di rumah ini ada kemandirian. Insya Allah. Ini nanti supaya semangat nanti kalau mendidik sukses gitu ya. Mendidik sukses. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada yang tidak begini diulang. Nah, kalau peranan kemandirian itu keluarga besar, artinya besar mengambil perannya. Karena saya ini 8 saudara anak ragil. Saya terasa sekali karena anak ragil di paling kasih sayangnya ketika pra SD, ada TK ya. TK kalau kakak saya itu nangis saya, ibu saya itu marah besar gitu. Waduh, tadi Joko bahasa Jawa. Karena anak ragil. Mungkin ketika SD sudah tidak lagi. SD kelas 1 saya sudah diberi amanah nyapu latar. Apa latar itu? Halaman. Kelas 1 SD sudah selesai saya sendiri nyapu latar. Sampai kelas 2 SD
satu SD sudah nyuci baju sendiri, sudah tidak dicucikan. Satu SD. Kemudian kelas 2 SD masih nyapu latar. Kelas 3 sudah menemani kakak saya masak bangun sebelum subuh. Karena bapak saya itu jual di toko begitu. Saya ditambah lagi masak dan nyapunya masih. Ba'da subuh nyapu, antik kalau tempat saya itu waktu itu masaknya itu. Ini mungkin hanya di keluarga saya ada sabukan ya, yang ibu sabukan itu dandang yang ada tengahnya begini. Nah, namanya sabukan. Apa namanya sini? Subluk. Subluk. Nah, ya. Subluk. Setelah dibususi berasnya itu, cukup dikasih air yang diukur ke atas, nanti matang sendiri. Terus diunggar saja, diunggar matang sendiri. Ya, subluk. Ya. Ada kan yang namanya apa itu kalau tanpa subluk ada subluk, tapi dari aluminium. Ya. Airnya agak banyak, kemudian dibiarkan nanti setelah mau itu kemudian hanya unggar begitu diaduk matang sendiri. Hanya datang ngaduk matang sendiri. Itu kelas 3, tapi belum masak. Kelas 5 naik lagi, sudah goreng tempe tahu untuk satu keluarga. Kelas 5. Kelas 6 sudah bisa membuat sayur sop. Sayur bening. Iya itu. Dan jika menjelang asar itu ngangsu jeding. Apa jeding? Kula. Lebar kulanya itu, lebar. Nah, nggak sempat main. Saya ini teman-teman main bola, saya itu ngangsu jeding. Nah, timbanya begini. Nah, yang begini ya, apa? Nah, begini. Di sumur ada gini, kasih beban. Nanti di sini timba. Apa namanya itu? Pakai pengungkit ya. Bukan kerekan tapi pengungkit. Nah, gini. Ya. Itu sampai penuh. Dengan ponakan saja 2 orang. Dan itu 2 orang saya sama ponakan. Kelas 1 SMP bapak sudah mulai sakit kanker. Jadi kanker. Nah, jadi saya kena tumor itu jadi juga turunan apa namanya gen ya. Bisa banget tumor di sini. Dia jadi begitu. Nah, bapak sudah mulai sakit. Nah, saya sudah mulai kelas 1 itu jualan apa itu? Jualan orang yang beli-beli gitu. Kalau jadi sama iso ya ini dia. Tapi sempat besar tuh bapak itu. Bapak itu sempat menjadikan tempat ketika berjaya. Tempat besar, tempat desa. Bisa kalau datang di situ. Karena memang sempat besar. Kemudian magang lurah kalah. Setelah kalah susut begitu. Sampai saya itu tinggal sisa-sisanya karena anak ragil. Nah, begitu kondisinya. Kemandirian ini ya. Bahkan sampai SMP masih begitu. SMP kelas 3 sudah mulai kulakan. SMP kelas 3 hanya kelas sederhana. Dan kalau kulakan yang besar itu kakak saya masih sekolah di SMA Ustadz Bambang itu kalau kulakan di Krian, pernah dengan Krian. Krian itu sebelum aku ada daerah besar Krian. Itu kakak Bambang ini di sekolah di SMP Ma'arif Krian, Wakil Dasim. Karena bapak itu kan tokoh NU, ketua NU. Jadi anaknya nggak boleh, nggak harus Wakil Dasim. Sampai saya harus NU gitu. Nah, saya yang
waktu itu sudah mulai berubah masyarakat. Saya tidak harus apa itu, tidak harus pakai dasi karena saya dianggap cukup kuat sholatnya, begitu. Nah itu ketika kemandirian ini ya, Masya Allah, ini dari Bapak. Sehingga saya berharap kita juga bisa bagi para asatidz yang punya anak kecil, ini luar biasa ya, tentang kemandirian. Ya, baik. Berikutnya ini. Nah, mengambil tanggung jawab keumatan. Masya Allah. Usia 13 tahun itu kalau pernah dengan dibaca-baca sirah, sahabat Zaid bin Sabit itu sudah ngacung-ngacung untuk disertakan perang ketika ada jihad fisabilillah. Zaid bin Sabit usia 13 tahun. Rasulullah karena di posisi yang kecil itu tidak diluluskan sampai baru tahun ketiga, 3 tahun setiap ada kegiatan event jihad senantiasa ngacung Zaid bin Sabit, dan beliau tidak diizinkan sampai 16 tahun. Ada lagi saya lupa itu, jadi pasukan berkuda Rasulullah di usia 15 tahun. Usia 18 tahun itu Usama bin Zaid bin Harisah itu jadi panglima perang. Artinya begini, jika tarbiyah tauhid itu masuk, maka akan kokoh ini, akan kokoh. Saya sendiri merasakan 13 tahun usia SMP kelas 2, saya sudah ikut kelompok di dusun itu untuk menggali dana pengurus yatim piatu. Saya mengambil beberapa kartu, termasuk saya sendiri juga ikut infak, yang ngambil kartu, bahkan saya kasihkan ke teman dekat di SMP, ke teman agak kaya begitu, agak semangat sholatnya, kasih kartu ikut nyumbang enggak, anaknya itu mbak saya. Itu SMP kelas 2. Saya mengurangi apa itu jajan untuk ikut nyumbang panitia anak yatim di dusun saya. Ini usia 13 tahun, dan merasakan itu adalah bagian dari hikmah pembelajaran tauhid. 17 tahun ini bulan saya waktu itu alhamdulillah saya termasuk Allah berikan kecerdasan. Jadi hampir keluarga saya, kakak saya, Mbak Bambang, Mbak Ali yang ada di SMP guru olahraga itu setiap di sekolah itu ranking 1. Saya pernah diutus ke kecamatan untuk lomba murid, iya tidak begitu. Dan memang cerdas begitu, alhamdulillah. Sehingga ketika SMP itu, ketika ada guru saya itu matematika, ketika yang lain sudah mentok, itu sudah nus maju begitu, langsung selesai, nus maju. Nah, saya belajarnya ketika nunggu toko nggak ada beli, itu saya belajar sambil nunggu toko, nggak ada pembeli, saya belajar matematika. Saya coba begitu. Ketika hikmahnya apa? Ketika teman-teman nggak bisa, saya penyelesaian soal itu di SMP. Pernah sempat UTS itu bahasa Inggris 100 karena hanya grammar saja. Itu ya alhamdulillah begitu. Ya ketika SMA saya daftar 2 di tempat saya, dan di tempat SMP saya itu belum ada SMA negeri, adanya di SMA negeri Krian itu adanya di situ.
apalagi SMP di tempat desain saya tidak ada. Maka saya daftar di SMA Negerian, pusaka saya. Karena saya juga alumni, waktu itu sudah kelas 3 SMA Negerian juga. Nus nang SMA Negerian saja, oh bukan. Nus aja nang SMA, nang SPMA saja. SPMA itu sekolah pertanian menengah atas negeri Malang gitu. Waktu itu hampir semua Pemda itu mendirikan SPMA swasta milik Pemda. Kayak sini ada ini itu. Hampir semua kabupaten itu adalah ada SPMA-nya karena SPMA itu adalah jurusan favorit. Saya langsung direkomendasi negeri ke Malang. Gitu. Ada ponakan sepupu yang sekolah di Sidoarjo. Semua sekolah-sekolah swasta SPMA se-Jawa Timur jika ujian negara itu ke Malang. Kasih alamat, saya kesana kabar sendiri, sendiri. Alhamdulillah. Dan subhanallah dua-duanya diterima. Di SMA negeri diterima, juga di SPMA negeri diterima. Persen lebih banyak di SMA negeri, sekitar di atas 1000. Diambil cuma 100, jadi atas 500 baru saya tidak paham karena banyak sekali. Kemudian saya antara di atas 1500-an, di atasnya itu diambil 100. Saya hanya mewakili kabupaten sudah 1 orang, biasanya diambil 2. Waktu itu diambil 1 saya sendiri, di angkatan saya. Kakak saya itu 2. Adik saya 1. Jadi tiap kabupaten diambil 1 atau 2 se-Jawa Timur. Begitu di SMA ini. Nah, kelas 1 itu diasramakan, di asrama karena wajib berasrama. Karena terbatas kelas 2 itu jika tidak jadi pengurus asrama keluar kos. Saya termasuk yang tidak jadi pengurus asrama karena tidak menonjol dalam bergaul. Saya masuk orang yang malu bicara. Jadi malu angkat tangan begini. Malu. Nah begitu. Karena tidak banyak bergerak di olahraga, belajar kerja begitu. Saya rasakan itu pemalu dirasa bahasa saya biasa. SMA tertentu juga begitu. Sehingga saya kos. Nah di kos sudah muncul lagi keumatan. Kelas 2 di kos saya itu ngajar ngerintis TPQ di tempat kos. Saya datang diamanai 1 rumah yang kosong. Saya diminta untuk mencari penghuninya 1 rumah. Pemiliknya sebelahan. Saya yang penghuninya. Dan karena saya punya kewenangan ngelola, saya izin dibuat tempat ngaji. Itu kota besar Malang itu. Nah saya sempat di ngaji di tempat kos-kosan sekitar sampai 30 murid ba'da asar. Saya minta teman sekolah untuk mengajar rutin. Ada juga anak Kristen yang ikut jadi siswa belajar di usia 17 tahun. Artinya ketika 10 tahun itu kuat begitu, saya di sekolah juga jadi pengurus remaja masjid, sekolahnya pengurus masjid, jadi seksi pengetahuan waktu itu, bukan di ketuanya, ada yang lebih alim begitu. Nah, sehingga saya posisi di seksi pengetahuan. Di usia 19 lulus, setahun pulang ke rumah. Jadi 18 lulus ya kelas 2. Di kelas 2 bapak meninggal, bapak wafat di usia 18 tahun, SMA kelas 1. SMP sakit-sakit, usia kelas 2 bapak meninggal. Nah, kelas 1 saya pulang. Nah, ada yang menarik ketika di SMA ini. Ada di usia menarik di usia 18 tahun ya. Ada jurusan wirausaha. Bukan wirausaha. Kalau sekarang Pak trainer. Ketika itu awalnya semangat PNS. Mas cerita ya apa PNS ini begitu. Karena Pak itu menomkan usia
ketika kelas 6 SD suruh ngasihkan tanggal lahir di nomke setahun, sehingga itu harapan. Dan yang kakak saya rata-rata PNS. Nah, ketika di kelas 2 SPMA itu ada pelajaran wirausaha. Wirausaha, masya Allah, sudah tidak lagi kupikir untuk jadi PNS, jadi wirausaha. Ada yang menarik ilmu dari guru wirausaha, ada yang menarik sekali. Yang saya pakai sampai sekarang. Ketika saya SMP SD, saya berjalan di rumah, itu ditengeri oleh kakak saya yang namanya Abdul Bukti, kakak ipar saya yang imam masjid di musola itu. Setiap saya masuk rumah, dia bisa nebak, Nus, sing bisa mesti Yunus itu kok. Loh, kok ngerti sampean Cak? Kan bilang Cak nanya ya. Cak, loh kok ngerti Cak? Ketenger apa ketenger itu? Ya, kelihatan ketenger dari tekoh melaku. Apa melaku? Melaku apa? Diseret. Jadi saya ketika SD SMP itu berjalan, seret, seret, seret begitu. Betul diseret. Diseret. Oh, no ya iya. Itu ketika saya SMP. Jadi kakak saya itu diseret. Ketika di SMA pelajaran, seorang yang sukses itu bisa diketahui dari sorot matanya, cara duduknya dan cara berjalan, begitu. Duduknya tegap, sorot matanya tajam dan semangat. Ini kunci sukses seorang wirausaha. Maka kalau berjalan diangkat begini. Ya, mohon maaf ini. Nah, begini. Dengan begini. Angkat begini. Dan sejak saat itu saya mengangkat kaki. Belajar mengangkat kaki ketika berjalan. Angkat. Nah, sekarang sudah mulai ngangkat-ngangkat. Tidak nyeret lagi. Alhamdulillah. Artinya apa? Bisa jadi ruhnya bagus, tauhidnya bagus, belum berproduktivitas tinggi. Ada orang yang semangatnya bagus, ruhnya bagus, semua apa? Tidak produktif, tidak punya cita-cita besar dalam kehidupan untuk kemaslahatan umat. Dan ini saya dapatkan dari guru wirausaha sekolah. Nah, saya ketika pelajaran SD, gimana jalan orang sukses, lihat dan nombak itu jalannya orang yang santai, seret itu ya ini orang-orang yang tidak sukses, orang memang tidak punya semangat, sehingga para generasi awal baik Ustadz Hasim ke sini, terus itu Pak Pio, beliaunya orang generasi awal juga itu apa? Setelah tauhid semangat, jadi ya semangat, dan itu saya lakukan semangat. Nah, semuanya maka semangat itu penting, semangat. Yang berikutnya ketika usia 19 saya pulang dengan membawa semangat wirausaha. Maka kebetulan kebun bapak itu lebar. Bapak itu, masya Allah, kebunnya lebar, sawahnya lebar karena ibu itu anak tunggal. Jadi namun hektar-hektaran untuk tanah, baik kebun maupun sawah. Nah, yang kebun itu ditanami kelapa dan pisang itu diambil daun. Maka saya ganti kelapa itu saya potong begitu, terus dijual
batangnya. Waktu itu karena tidak dipotong, tidak laku untuk bangunan, tapi untuk bakar bata. Murah kalau bakar bata, dijual bakar bata. Karena apa tuh pengrampet semua kelapa potong. Saya ganti dengan jeruk. Karena waktu di Malang itu saya studi banding ke tempat pembibitan itu jeruk prospektif. Begitu. Sedang ahli madya namanya, ahli madya pertanian, semangat dari pohon kelapa jadi jeruk. Saya tambang sendiri, begitu saya gali dengan pertimbangan 4 tahun ngunduh, 2 tahun saya kuliah. Nanti ketika sudah ngunduh, saya dapat kuliah dari hasil jeruk. Hampir habis sekitar untuk biaya ini 1 motor habis biayanya. Waktu itu ekonomi sedang turun-turun. Nah, kali jeruk ada 2 pekerjaan di rumah itu kan berjeruk ini. Saya siangnya jeruk, paginya itu saya masih menggendak ada ponakan saya Yusuf almarhum, namanya Muhammad Khairul Yusuf. Itu anaknya Kang Mas, usianya lebih tua setahun dari dia. Mungkin ketika kelas 1 tidak naik kelas. Bapaknya meninggal ketika kakak saya kandung meninggal ketika dia TK B. Karena bapaknya itu termasuk orang berhasil, buka toko juga sama di lain desa. Kalau makan harus makan air, nasi panas, betul awal-awal itu. Akhirnya di tempatnya sana kelas 1 ndak naik kelas, malu ikut simbang bersama saya. Kelas 1 sama saya 1 bangku terus dengan ponakan saya. Saya dipanggil paman. Sampai SMP terus 2 bangku. 1 bangku apa? 1 bangku 2 orang sama ponakan SD sampai SMP. Hanya madrasah yang tidak. SD itu di belakang saya SD. Kalau SMP terus satu berdampingan terus. Belumnya sekitar 15 tahun yang lalu wafat, sakit jantung. Allah mengaku. Nah, dengan Yusuf ini baik gorengan kok masak dengan Yusuf berdua. Nangsu gantian. Saya lupa sampaikan ini ya, keponakan saya. Sekarang anaknya Gayatin cuma 3 anak. Ketika nikah lama tidak punya anak, sekitar berapa ya? Hampir sekitar 10 tahun belum punya, dikaruniai anak. Setelah karuniai anak 1 terus 2 kembar, jadi 3. Nah, 3 terus wafat. Jadi ya ikhtiar terus itu sampai sekitar 10 tahun masa pernikahan. Nah, dengan Yusuf ini kalau pagi mengelola tuku, saya sempat karena modalnya kan bapak sudah nggak ada bapak ya, SMA. Toko masih ada di Jalan Yusuf ini ketika saya sekolah. Ada proses kreatif. Saya melijo jualan sayur dan ikan basah, bandeng, pindang, bandeng apa itu? Ya kayak gitu lah ya. Ada sayur, kangkung, tauge begitu. Ini setengah tahun di rumah masih ngelola tuku. Kemudian berangkat jam 3 malam di pasar menjelang subuh, adhan, selesai belanja, pulang mampir sholat, kadang-kadang sholat dulu, terus ikut jamaah, baru ke pasar, berangkat pasar. Kemudian hampir tahun itu 99. Kemudian tahun 99 Yusuf ini sudah
kan teman saya ya untuk ke rumah capek jualan di mana ingat mana kalian toko ini nggak jadi teruskan ini pendapatannya pemasukannya tidak imbang, terus tutup saja, tutup gitu, tutup. Akhirnya cari kerja pertama itu membuat palet, tahu palet itu kayu untuk landasan, semen bisa. Waktu di perusahaan makanan ternak pokpen ada pokpen. Nah, yang lucu lagi bagian mandor palet itu adalah Pak Warsidi. Dulu keluarganya itu jadi pekerjanya bapak itu punya kerja sawah sekitar 15-an orang itu mengerjakan sawah, pekerjanya sawah. Nah, saya jadi pekerjanya Pak Warsidi yang dulu itu beliaunya adalah pekerjanya bapak. Sekitar 6 bulan habis program palet, ada lagi yang sangat juga saya terkenal ngelipat karung goni bekas tempat tepung ikan, batil sekali. Tepung ikan untuk buat palet itu dilipat malam hari, sip siang dan sore, malam pagi 3 kali sip, melipat gitu, batil sekali, sehingga harus tutup hanya kelihatan mata saja, dan itu sekitar 3 bulan. Dan itu dapat pekerjaan lagi di perusahaan Mabubeni sepeda di Gresik, Bidyorejo. Nah, di situ saya bagian staf mesin. Banyak, ada sekitar setiap staf mesin itu membawa sekitar 15 operator. Nah, di perusahaan sangat kasar. Membawa 15 operator, dari kabaknya itu ada order, kemudian harus bagus hasilnya. Kalau salah, staf ini yang disalahkan, sehingga saya sakit akut. Kadang-kadang harus pulang ke lembur jam 11 malam, maksud jam 8 jam 11 malam, dan itu satu hari bisa habis promak 5 di punggung, panas, promak 5. Kenapa? Stres. Hanya sekitar bertahan setahun. Ngelamar lagi di pabrik keramik Asia Tile, mau nggak dengar? Dulu Asia Tile booming di zaman tahun 90-an. Asia Tile. Saya jadi operator yang SLTI itu operator setahun. Di situ ada pergantian shift. Yang biasanya itu malam tidak kerja malam, terus yang minggu masuk dan tidak dihitung lembur, maka protes, ada mendatangkan Duknaker, ada pencerahan dari Duknaker sama perusahaan dan SPSI. Nah, di situ tidak ada yang berani ngomong, saya menjelang maghrib. Nah, ketika terakhir yang berani ngomong, saya ngadu saat itu, menyampaikan tuntutan unek-unek karyawan. Kan ada semua yang berani. Saya ngadu. Nyampe setiap saya ngomong sorak, terakhir ngomong kursi sudah naik ke atas dan rusak sebagian fasilitas umum. Demo sampai 3 bulan ke DPR, pertama pusatnya ke DPR di Jawa Timur. Dipecat karena demo ya, pemimpin itu dipecat. Sempat kumpul dengan LBH ini waktu itu orang-orang yang senang ke perburuan orang-orang PDI. Di situ banyak GMNI gitu ya, benar ya, Gerakan Marhen Nasional Indonesia. Saya disuruh jadi anggota, saya tidak mau karena emang dibantu untuk ikut sidang dampingan dari LBH dan PDI. Nah, begitu. Saya hanya nyemplung sebentar di situ, saya 1 tahun. Dan itu saya tidak usah. Saya tadi lupa. Apa itu?
apa tadi itu? Yang jeruk ya. Oh, jeruk. Terputus. Iya. Jeruk. Nah, jeruk ini ternyata setelah 2 tahun saya kuliah. Saya kuliah di Unmer yang merdeka jurusan pertanian. Nah, saya sore kuliah, sudah saatnya panen dan kena serangan virus. Ada virus, ada hujan. Mau virus sudah diatasi. Yang berat lagi, ketika panen setiap pagi di pojok-pojok desa itu banyak kulit jeruk. Karena yang menanam jeruk hanya tempat saya saja di sana. Padahal untuk nyewa penjaga nggak punya uang, duitnya sudah habis. Gitu. Gratisan. Nah akhirnya apa? Wes tak bagi jeruk sudah saya kerja tadi itu. Karena apa? Karena jeruknya tidak bisa dan akhirnya saya tidak kuliah. Saya sempat ingin ke bapak, ke ibu, Bu, saya bisa enggak menyewakan apa itu sawah karena saya banyak untuk kuliah. Apa jamu? Dia nangis. Bu, nah, Nus sepanjang hidup aku bapakmu tidak tahu nyewa ke tanah, justru nyewa dan beli. Ibu saya itu malu besar jika menyewakan tanah. Sejak saat itu saya pilih sudah niatnya sih hanya apa tuh? Apa kalau berhenti setahun itu? Cuti ya, tapi cuti. Tapi karena tadi kerja itu akhirnya sudah asik kerjanya. Nggak mungkin kuliah. Kalau itu terus kerja tadi itu. Sambil menunggu toko, saya jeruk, terus tutup toko nih, sambil kuliah, masih kuliah di toko itu, kan esok ya sore. Terus toko tutup baru kerja. Saya tutup juga berhenti kuliah, karena ibu tidak mau menyewakan tanah. Masya Allah. Baik begitu. Ketika di situ itu yang tempat betul ya. Nah, setelah di perusahaan dipecat, saya beli buat ternak ayam buras kayak Mas Puji. Tapi banyak, masukkan sedikit ya ayam buras. Jadi setiap pagi itu nggogoni silite PT itu langganan ini. Oh kan tuh wah alhamdulillah doke betul itu. Dan itu pakai tiap pagi itu ngecek kalau telur di itu PT ini. Dan ayam saya ketika ada aratan punya tidak sakit karena malamnya saya kasih kunyit, kasih apa lagi bawang putih begitu lah malam. Tak ambil kalau ada hujan kasih bawang putih malam sehingga awet itu. Betul awet. Nah, tahun 90 ibu itu wafat. Ustadz Bambang datang ke Surabaya ke rumah pulang bawa majalah Hidayatullah. Saya baca sampai berkali-kali sampai lungsek begitu. Terus saya pindah ke Surabaya, saya jadi agen majalah. Bahkan saya sempat ngirim 40-50 majalah yang saya adakan. Ngambil ke pesantren di sekarang ini ya, di Jawa itu. Awal dibangun, Masya Allah. Nah begitu. Nah, seperti gambarnya. Di saat itu, di usia saya kan sudah 23. Mau ada yang menarik. Di usia 19 tahun ini, setahun saya di rumah itu sudah aktif di remaja masjid. Bahkan SMP sudah membantu ngajar ngaji kakak, karena kakak itu ngajar di depan musola begini. Kemudian sudah mulai jadi pembawa acara. Kalau ada manten membawa acara, kalau masjid ada mulutan membawa acara. Tahun kedua saya sudah menjadi khotib
khotib masjid desa di tahun kedua SMA. Jadi seusia berapa? Ustadz Fahri ya. Ustadz Fahri. Sudah 3 tahun berapa? Alumni SMA berapa tahun? 3. Saya tahun kedua itu sudah jadi khotib. Kalau jamiah di Baan bagian ceramah apa? Mau jadul hasanah. Nah sudah saya baca teks itu jadi naik khotib ketiga saya 3 kali. Setelah itu hanya saya baca tulisan dalilnya. Sudah ngomong biasa. Kalau di masjid bersama Pak Alik itu, Pak Muslik itu kan yang dari pesantren itu, yang juga tokoh agama. Begitu. Sampai tahun keempat sudah diangkat jadi sekretaris takmir masjid. Dan itu sampai saya kan jatuh. Ada 30 deganti saya sekretaris terus. Begitu. Kemudian juga aktif di kemasyarakatan. Ya jadi pengurus, ya tadi itu yang apa, anak yatim, Masya Allah. Ya, karena apa? Tanda rupiah. Ini di usia 19 tahun sampai 21. Dan juga di usia 21 saya jadi ketua Ibnu, begitu apa? Ikatan pemuda putra putri IPB NU. Nah, Masya Allah, itu yang kaitan dengan tanggung jawab umat ya. Di usia 25 saya diminta Ustadz Bambang untuk membantu Cilacap. Sebelumnya karena saya ke Jatuh itu pelatihan dulu ada namanya pelatihan sistematika wahyu Mujahid dakwah. Karena saya setiap pulang Ustadz Bambang itu meminta saya gabung di Jatuh. Dan yang lucunya lagi ketika pulang semua hasil telur dirampas semua. Ini gitu ambil apa? Karena tahun 92 itu tahun 1992 pada menikah saya di rumah, begitu saya ternak ayam setiap pulang itu mesti ngambil seluruh uang kas yang ada di tempat saya bawa ke Cilacap karena ngerintis begitu. Memang beratnya orang ngerintis kono sapa wis kono gawa kabeh ya begitu. Nah 94 beliaunya pulang meminta saya untuk membantu. Sebelumnya ada pelatihan SW Surabaya. Setelah SW Ustadz Bambang minta ke Ustadz Abdurrahman untuk saya setelah pelatihan tidak ke Hidayat Surabaya itu tidak diluluskan. Jadi saya ke Surabaya hanya sebentar saja, sekitar sebulan, baru ke Cilacap. Nah di Cilacap baru setiap santri dikasih Bambang itu hilang. Ucul begitu. Akhirnya baru saya masuk. Terus setelah saya 2 pekan, baru Ustadz Ahmad dipanggil untuk bantu Cilacap. Ustadz Ahmad, Masya Allah, bagian lapangannya cukup bagus. Ustadz Ahmad ya baru lulus SD, namun usia-usia sudah 17-an begitu. Baik, itu yang di usia 25 rintis di Cilacap. Baik ini ya. Nah, ini Pranika tadi dari tulang punggung keluarga. Ada lagi yang hijrah. Hijrah ini ada lagi. Ketika usia 23 saya mungkin ke 21 lah ya. Saya sudah diojok-ojoki kakak saya untuk ke Hidayatullah. Itu berat ke pesantren karena ada anaknya tokoh yang menjodok kita. Dijodoki dengan kakak saya dijodoki begitu dia masih mondok di Darul Ulum Jombang. Dia SMP, terus apa itu SM sama aliyahnya di situ,
saya sering karena dia pergerakan di desa dinadiin, terus sama Kodim itu disisirin ke situ, akhirnya disambung-sambungkan keluarga sudah sama sepakat. Ketika pulang, kapan mulai akan nikah begitu, ternyata dia kuliah, dia nggak jadi. Akhirnya saya sudah ada kesepakatan informal bebas, akhirnya memilih ke apa itu, ke pesan tiga itu kok. Walaupun sudah lama begitu, itu diantaranya begitu. Nah, lalu ke Cilacap, Masya Allah, di Cilacap, ini hijrah. Hijrah ke Cilacap, kemudian nikah. Nah, yang menarik ketika di Cilacap, Masya Allah, alhamdulillah Allah begitu berkahan karena kompaknya. Saya ikut bisnis tambang, bahkan ada pengurus yang setahun tidak tahu kalau saya adiknya. Tak tahu persebutun tidak berarti tiap hari sering ke situ. Tidak tahu dia ulangan majalah, sering ke situ. Namanya Ustaz Pak Yudi di Astono. Baru tahu setahun saya ini adiknya, kan tidak pernah panggil Cak atau Mas, itu Pak Bambang. Salam dari Pak Bambang. Waktu itu tidak ada Ustaz. Jadi ke Pak Rahman, Pak Hamim, begitu. Pak Vinus, ada Pak. Semua nggak ada apa, nggak ada Ustaz. Semua Pak sama Bapak saya di saat itu. Sehingga saya panggil Pak Bambang, saya Pak Bambang sampai setahun baru tahu saat ini. Nah begitu. Terus ketika 2 tahun di Cilacap, saya ditugaskan nikah tahun 90. Nah, dan yang menarik nikah ini saya tidak pernah menceritakan tentang kekurangan kepada keluarga, baik ke keluarga saya maupun keluarga istri. Tidak pernah. Ya berat ya begitu saja. Begitu tak lakon. Misalnya kalau ada pecah-pecahnya piring gitu, ya ada pecah juga piringnya. Dia tidak pernah ngadu sama sekali. Tidak pernah. Nah, ini latar belakang ekonomi keluarga. Ini saya sampaikan supaya nanti tidak salah paham. Karena ketika ini tidak diketahui, saya pernah kena fitnah besar karena tidak tahu latar belakang saya. Jadi saya pernah di satu tidak ada. Oh iya, merasakan suaranya. Saya diindikasikan korupsi. Kenapa? Ketika saya merintis pakai sepeda pancal, terus sepeda gobrak, keprek Suzuki itu, dan saya tidak pernah minta ganti. Kemudian yang ini menilai begini, mengelola pembelian terbalik. Kerja pirang tahun, dapatnya apa? Kok kalau ke Jogja itu pakai mobil? Nah, saya kan bukan usaha akhirnya mobil-mobil itu dari mana modal-modalnya dan sebagainya. Maka saya terindikasi dugaan korupsi. Ini karena tidak tahu, maka memang kalau dilihat gitu, kok ada di rumah ada kulkas macam-macam. Padahal saya sudah ketika ibu wafat semangat saya jual, saya sedih. Sedih begini, ibu saya, bapak saya itu tidak sempat berangkat haji karena ditipu orang. UNH sudah diberikan, ditipu orang. Kemudian kalau mbak saya haji, mbak saya haji. Kemudian setelah itu ekonomi turun. Ibu bapak itu malu besar kalau jual atau nyewakan termasuk haji. Nah, saya sedih. Kenapa ya? Kakak saya tidak meminta mendorong untuk jual karena nyewakan karena untuk haji. Saya sedih sampai sekarang. Karena setelah bapak ibu wafat itu semua ingin jual tanah. Betul itu. Bapak ibu wafat, berikutnya 2 tahun
namanya Gogolan, 2 sawah petak besar dijual. Tiap saudara dapat sekitar 9,5 juta. Waktu itu motor itu baru 3 juta. Jadi 3 motor baru, mereka motor. Nah, 3 juta ini hampir sekitar 4 juta atau sekitar 2,5 juta lah ya, untuk saya pakai untuk ternak itu. Saya pakai ternak yang 2 juta untuk saya pakai nikah, 4 juta untuk ngawali rintisan. Jadi saya nggak tahu itu. Kemarin saya pernah dikonfirmasi saat kabarnya. Jadi menggunakan apa itu tabungan saya untuk acara ngerintis di sini. Itu pun masih kurang, harus ke Cilacap cari uang. Nah, begitu. Kemudian ketika berikutnya kanalnya lebar, itu harus tidak laku kalau tidak di apa itu, di kotak-kotak namanya apa itu? Di kapling. Saya kapling karena tidak ada yang mau beli karena sangat lebar. Kapling. Kapling yang pertama itu juga kita untuk bangun di sini. Kapling kedua masih ada sampai saat ini. Jadi sekarang tanah saya tinggal 1/3 dari 2/3 yang untuk saya, yang lainnya jual. Begitu gambarannya. Ini saya sampaikan supaya nanti tidak menjadi fitnah ketika saya harus saatnya jual warisan begitu. Nah, itu seperti gambarannya ya. Bapak itu tokoh NU, jadi ketua NU dan ditokohkan ketua NU dan mbah saya itu juga orang terpandang di desa. Bahkan ada pesarian makam orang tua di dusun itu di tempatnya saya. Jadi ada kuburan namanya Mbah Jo itu ada di tempat tanah saya. Kemudian kita jual kaping-kaping, ya di kaping dibeli orang, kita nggak butuh. Nah begitu. Nah saya karena laki dapat amanah tanah rumah. Nah ini rumah saya. Ini rumah sepuh tua. Ini musola kedua. Ini musola At-Taqwa. Jadi kalau saya ke rumah itu monggo Bah Kiai begitu ngilami di sini. Sementara ini diimami oleh kakak saya yang pondok dan guru agama SD. Sama kakak saya pondok di SMA SD. Ini Langgar At-Taqwa. Ini tokonya ketika saya jualan. Ini sekarang dipakai oleh ponakan untuk studio. Yaitu pindah studionya milik kakak pertama, anak kakak pertama. Nah, kemudian ini rumahnya. Rumah ini pernah jadi rumah terbaik sedesa. Zamannya dulu itu. Ini rumah terbaik. Ini untuk saya. Saya tinggal ditempati ponakan terus kosong. Ini akan saya jual, ini dijual dengan harga 800 juta. Dan tanah depannya ini diwakafkan. Karena akses, saya masih belum tak wakaf, saya belum laku sini. Nah ini sekitar 325 meter persegi. Hanya dibagi untuk saya, Ustaz Bambang, Mas Ali 3 orang karena sudah bagi 3 ini. Masih atas nama saya di surat-surat yang ini. Ini tanah yang saya lagi, yang masih lebar juga. Nah ini dulu dari sana ke sana, sini ke sini itu tanahnya Bapak lebar memang. Saya hanya dapat di sininya, di sini. Ini sekitar 500 meter persegi. Ini baru 1/3 tanah yang diwariskan. Sehingga saya sedih. Kok Bapak dulu nggak jual tanah ya untuk haji gitu. Karena malu ini haji saja itu. Sebenarnya di haji badal Bapak kalau mah. Jadi ini per meter itu 1.600.000. Kalau 400 sekali 500 hampir sekitar 800-an juta. Ini atas nama saya persis.
Akhirnya ini saya sampaikan supaya kita nanti tidak terjadi fitnah yang seperti kemarin itu terjadi. Ketika saya beli kulkas, kok dari mana begitu? Ini terjadi betul, karena tidak paham. Ini baru dari sisi saya. Kalau istri beda lagi. Kalau istri itu kelasnya bukan desa, tapi sudah kabupaten. Jadi beliaunya ini pedagang besar, jadi pedagang Surabaya, Bima, pakai kapal, bahkan juga membuat kapal, bukan perahu ya. Jadi membuat kapal. Kapal itu yang kapal apa? Kapal barang. Buat kapal. Kalau selesai membuat kapal itu mengundang orang kampung sekitar 100-an orang untuk nyeret dari daratan ke air. Dan itu pasti nyembelih sapi satu, sapinya disebar-sebar. Menurut cerita kakak saya, setiap ada proyek itu beliaunya membuat satu masjid di tempat proyek itu, termasuk proyek pelabuhan. Dari rumahnya mertua dari pelabuhan sekitar 1,5 kilo, sini kemana itu? Ke Pondok begitu, jalan kaki ke pelabuhan. Pelabuhan buatan bapak mertua, dan juga di tempat desa itu murni sendiri bangun masjidnya. Sehingga kemarin waktu mau haji, saya diminta khotib di sini. Ini mantune Haji Husen, saya khotib di sana. Artinya memang masih banyak warisan dari istri. Bahkan ada tanah yang belum terjual karena harganya 9M, nggak laku-laku. Kalau saya tak usulkan ya kapling saja, tapi tidak mau. Begitu. Dan masih banyak tanahnya. Artinya, mohon maaf, ini saya nggak pernah cerita karena malu saya, khawatir dan macam-macam. Saya cerita. Saya bisa ceritakan. Dan nanti, kalau nanti saya khawatir ada fitnah kan tidak paham. Tidak paham siapa saya, siapa istri. Sehingga bisa sampaikan, bahkan sama istri pun juga cara sempat ketika SMP itu orang tuanya, ibunya itu mendidik keras anaknya. Orang kaya begitu masih jualan es di pelabuhan, jualan apa itu, jualan kue. Akhirnya begitu. Allah temukan saya dan istri, dan itu ketika nikah pun juga Masya Allah tidak kenal. Sehingga saya pesan kepada para asatidz semuanya, untuk kepada anak-anak lebih baik anak kita tidak dikenalkan apa itu tidak dikenalkan pacaran. Ini pentingnya. Saya semuanya, saya tidak pacaran langgeng. Terus anak saya Pak Bidani ya, siap tidak membuat hubungan lelaki selama kuliah, siap dan siap itu, karena nanti akan lebih sulit jika mau nikah gitu. Maka lebih baik tidak akan ikhtiarkan orang-orang terdekat kita. Nanti Masya Allah. Nah, maka seperti ini perlu kita lakukan. Ada lagi, ini kan saya kemarin pulang ketika ngurus sertifikasi nasional. Nah, ini rahmatullah. Hari ini saya sampaikan sekali lagi, saya berada menyampaikan ini karena nanti terkait dengan siapa saya bisa sampaikan supaya nanti saya tidak cerita orang-orang lagi. Bahkan ini hampir hanya setiap cerita, banyak nggak cerita. Awal nggak cerita juga. Kalau saya juga punya warisan yang sudah mau saya jual, tidak cerita. Kenapa? Menjaga niat keikhlasan saya. Apot cerita, betul apot. Hanya keusatuan waktu itu ada rame-rame itu saya ceritakan. Ketuaan bisa membawa dimutasi, ada backup, ya emang tidak korupsi, cek apa itu, cek bagaimana pola pembukuannya begitu. Sehingga santer saya di internal saya ini korupsi karena memang membuat pola pembuktian terbalik.
kerja pirang tahun, terus apa hasilnya, apa begitu, apa yang dibangun, apa yang dipakai. Ini yang hariannya pakai sepeda pantai, sepeda otong-otong begitu. Ini saya sampaikan supaya kita ini memahami. Dengan memahami saya berusaha memahami panjenengan semua. Sehingga nanti ya sama-sama kepahaman dalam proses ke depan. Ya begitu. Oh ya, saya ini 8 saudara. Kalau istri itu 23 saudara. Dari satu bapak, 3 ibu. Satu yang ibu Jawa. Ibu Jawa tidak punya anak. Karena dari Bima ke Jawa tidak punya anak. Tinggal 2. Ada yang berapa? 11, ada yang 12. Satunya Cina, ibunya yang dari Cina. Jadi memang ketika warisan meninggal, rebutan warisan. Begitu. Antara ibu 1 dan ibu 2. Karena ibu 3 sudah tidak minta warisan dan di Jawa begitu dikasih sedikit sebagai kasih tidak minta. Nah tinggal ibu 2 dan ibu 1. Ibu 2 bagi per ibu. Ya begitu ceritanya. Baik. Berikutnya kaitan dengan rintisan ya. Rintisan ini PPAS saya memulai sekitar tahun 96. Sama saya Miun berdua. Kajasi datang 97. Dari kontrak begitu. Terus ada pesantren datang almarhum Jati, masih di dalam tentara pelajar. Pesantren ngawali panggil Ustadz, mungkin di Jawa Tengah dan di DIY Kebumen. Yang Ustadz Kebumen betul ini, karena ada Ustadz Jati. Ini manggil Pak ini yang pagi asuhan. Betul itu. Akhirnya ya Ustadz, nutup Pak, iya Ustadz. Akhirnya panggil Ustadz Samiun, Ustadz tidak mau. Aku udah Ustadz. Betul. Akhirnya kita dorong terus. Sang Ustadz Sakir, dan Kebumen, itu Ustadz Samiun. Panggil Ustadz, padahal ilmunya masih menang teman-teman di Jogja. Akhirnya pelan-pelan Jogja pun panggil Ustadz. Nah begitu ceritanya begitu. Nah, sekarang kalau kita ambil kiai ya mungkin kita duluan. Di Jateng mungkin kita duluan yang ada kiai itu. Ya bismillah saja. Betul ini ada apa? Ada dokumen kiai tidak sih. Nah kalau panggilan Abah itu satu akhirnya boleh juga panggil Abah, Abi, Abu juga. Ya Ustadz bagus begitu. Jadi saya sampaikan kepada kita ini nyaman-nyaman saja begitu ya. Nah itu begitu. Kalau istri banyak di sekolah formal merintis apa itu? Merintis RA 97 saya sudah mencari karena saya dulu dekat dengan Bias baik di Cilacap maupun di Kebumen sini. Wis gak iso lah. Istri saya itu waktu bukan orang pondok yang mondok tapi ke rumah, sempat di Cilodong ini mana itu? Sekarang Depok yang kampus pokok itu hampir 2 tahun, setahun setengah bersama almarhum Ustadz Sindur Sulaiman di Cilodong. Yang dereknya tetapi tidak ikut nyantri di rumah. Terus di Surabaya jadi TU-nya RA Surabaya bersama Kepala Suku Irawati Istati, itu istrinya siapa? Ustadz Amin. Jadi ketika ke sini ya semua dari Bu Ira itu meminta duplikasi. 97 saya minta tenaga. Baru ketemu Ustazah Ida, istrinya Ustadz Yasin, terus Ustazah Laila, istrinya Fauzan, yang sekarang Himbaudi ya. Himbaudi. Terus satunya lagi udah Fatwa itu keponakan saja 3 orang. Fatwa sekolah D2
di Blitar, yang 2 magang setahun. Setelah 98 itu ngerintis di sini, 99 ngerintis di sini, sudah settingan, sudah pendaftaran. 2000 dibuka usaha apa? Menyelesaikan kuliahnya kepada istri saya. Guru pertama ya 3 orang ini. Masuk kemudian sudah Yanti tahun kedua ada Yanti ya. Tahun kedua, udah sini tahun kedua juga ya. Tahun awal mana ya? Oh iya, udah Siti, udah Siha itu tahun pertama bersama 3 orang. Tiap malam nangis karena apa? Karena kan berasrama ya, ada saja hampir kan saya diminta istri untuk damaikan, saya di balik pintu kasih motivasi damaikan, besok nangis lagi ketemu damaikan lagi. Santri pertama 50 malah 50, Masya Allah. Di Cangkran depannya Gor itu tahun ngontrak di sana lama, setahun untuk anak pondok yayasan pindah ke pos lantas, kemudian tahun 90 sebelum SD-nya itu ngerintis di Lasmu tahun 2002, 3 tahun di situ. Lasmu itu ya yang ada barat, di situ 3 tahun, kemudian setahun keempat jadi sini Pak. Masya Allah. Itu rintisan. Yang perlu adalah pemberdayaan, ini inspirasi. Pemberdayaan. Saya kuliah ini sudah tua ini. Jadi 2006 itu jadi sarjana tertua angkatan di STAI. Di setiap bulan ke Surabaya untuk mengerjakan ujian nasional. Seminggu sebelum ujian kasih drilling soal, belajar, kasih buku-buku, kemudian seminggu berikutnya ujian. Dan itu langsung bawa ke IAIN kan. Dan alhamdulillah lulus begitu. Ini 2006. Lulus bersama Ustadz Mansur. Itu terus ada lagi Ustadz Alif sana, Alif dari itu. Waktu jadi kurus. Ada lagi Ustadz Warso. Itu seliting saya lulusan seangkatan. Akhirnya saya jodohkan Ustadz Mansur itu yang saya karena seangkatan. Saya dengan usaha dapat apa? Saupa. Ya itu. 10 tahun kemudian saya lulus S2 2016. Artinya ini juga tidak ada tua lagi ya, tapi sudah mulai putih dekote. Artinya masih juga belajar, sehingga saya nggak usah nguji ya S2, Rahmat, Fakih, ya Bismillah ya Allah. Suatu saat ya doktor, amin, suatu saat doktor, suatu saat saya sudah sepuh ini. Saya ketika apa itu? Ketika ngawal di sana itu ada program MDI, Dunia Islam di Kudus, belajar bahasa Arab dengan apa? Silsilah itu bagus bukunya, semuanya 6 bulan, termasuk juga Nahwu Sorof, juga banyak apa Nahwu Sorof karena sempat fokus Nahwu Sorof di apa itu? Di Kudus. Jadi ya tetap belum bisa karena apa? Belum praktek betul, sehingga saya ngerasa ya belum kiai memang hal ya, kiai karena kiai apa itu diperlukan enggak ada begitu. Saya berasa anak saya yang paham apa itu paham agama, sehingga ketika saya kelas 1 pesantren terlambat kalau kelas 6 kelas 5 baru masukkan di Debes, saya nanti ngumpulin kelas 1 betul, sehingga Mufidah itu anak saya yang Mufidah ini ngajak teman buahnya Ais, anaknya pedagang roti, sama Ulfa anaknya Pak Kapolsek, sama-sama Malang. Insya Allah berpesantren. Irsyad juga begitu. Tak tanya waktu kelas 3 sudah. Mana Malang mau masuk kok Kalimantan? Malang kenapa? Dekat. Terus Irsyad
Malang apa Kalimantan apa naik pesawat begitu, naik pesawat karena artinya apa? Memang harus jadi. Dan alhamdulillah Irsad itu ketika lulus milih kemana? Aroya. Aroya itu setara dengan Libya. Guru-gurunya Timur Tengah. Jadi waktu masuk tidak ada semua berbahasa Indonesia. Kitab ada Indonesia buang. Tak boleh dibawa. Setengah tahun itu hanya bahasa. Sehingga lajahnya ya lajah apa itu sudah Timur Tengah. Kalau bahasa Arab ya sudah. Kitabnya dikenal mirip-mirip Libya. Pola standar apa keilmuannya. Kalau kitab ya sudah biasa. Maksud saya, jika kita tidak bisa percaya yang kiai-kiai yang begini, anaknya harus apa? Begitu, Masya Allah. Termasuk saya juga sempat kemarin masih belajar. Nah, ini saya belajar bersama rata-rata mahasiswa Aroya. Ini belajar bersama. Ini baru 10 juz ini. Jika tidak bisa keseluruhan sebagian saja. Di satu hari hampir 2/3 juz. Sehingga 25 hari selesai. Beliaunya punya sanad begitu bagus. Anak online maksudnya. Ini mampu membaca Al-Quran dengan standar bacaan bersama dengan hafaz hasil, sehingga saya melihat baik yang Umi, terus siapa itu, sama siapa itu yang di Solo, bunyi dengan yang di Solo MD, yang bersanad siapa? Ustadzillah itu mirip betul. Saya pernah di Tashe mirip, termasuk juga dengan ini beliaunya Abdul Halim mirip. Hanya bedanya penekanan saja. Kalau yang anak Hasan itu fokus pada seringkali lidah, bibir itu posisi bibir. Ini juga sangat penting posisi bibir. Tiap mahal dengan sesuatu dulu. Artinya apa? Semuanya proses untuk pemberdayaan ini harus kita lakukan. Saya sepuh masih juga berikhtiar untuk memperbaiki semampu saya, walaupun tidak secepat Ustadz Muji, tidak secepat Ustadz Rahmat, Ustadz Fuad. Saya walaupun ini ya belajar yang ngapal semampu. Jadi yang kita semoga hal-hal lain yang kurang lengkap akan saya lengkapi nanti bersama Ustadz Muji. Ada dokumen, nanti yang ketiga ada dokumen berikutnya yang diperlukan oleh lembaga itu bisa ada sumbernya. Hal-hal nanti akan saya tekankan, mana yang kurang akan saya tambah, insya Allah untuk kepahaman nanti generasi. Baik, itu para jamaah berbahagia. Sekali lagi mohon maaf jika saya harus buka latar belakang saya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ini saya juga tidak nyaman harus saya buka karena ini berkaitan dengan siapa perintis hal ini. Karena pertimbangan itu kemarin saya mendapatkan Muji untuk buka, ya kita buka lah siapa saya. Sekali lagi mohon maaf jika ini tidak menimbulkan kenyamanan di teman-teman. Saudara, mohon maaf. Semoga Allah meridhoi kita dan Amin. Demikian segmen dua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.